Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Selamat pagi Sobat Spendita. Pada pagi hari ini, kami dari Eskul Literasi akan menemani kalian dalam mendengarkan sebuah cerita. Jadi sebelum itu, perkenalkan saya Zaid Balkis Munawara dari kelas 8B dengan wali kelas Ibu Umi Widayati SPD akan menjadi host pada pagi hari ini. Dan yang akan membacakan cerita adalah Kak Aulia Maulida Azhara dari kelas 9E dengan wali kelas Ibu Luluk Kumaida SPD. Baik, langsung saja kita persilahkan Kak Aulia untuk menceritakan cerita tersebut. Silahkan Kak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Spendita. Perkenalkan, nama saya adalah Aulia Maulida Azhara dari kelas 9E dengan wali kelas Ibu Luluk Humaida SPD. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Arutala dan Baskara yang ditulis oleh Kak Cahya Victoriawati dari kelas 9A yang berhasil menduduki peringkat 10 besar dari ajang lomba cerpen tingkat nasional. Simak baik-baik ya. Arutala dan Baskara. Nirvan adalah anak dari Julian dan Lengkara, dan adiknya bernama Daivan. Namun, yang membedakan adalah cara bagaimana Nirvan dan Daivan dibesarkan. Malam itu, Nirvan sedang mengerjakan latihan soal di kamarnya, hingga sebuah ketukan pintu mengejutkannya. Nirvan segera beranjak dari duduknya dan segera membukakan pintu. Mamanya berada di depan pintu dan mengajaknya makan malam. Nirvan lalu membereskan buku dan segera turun. "Mah, Pa, besok weekend, ayo liburan," ucap Daivan bersemangat. "Iya sayang." "Yeay, berarti kita bertiga akan ke Pun." Belum sempat Daivan melesaikan ucapannya, Nirvan sudah lebih dulu beranjak, berniat untuk pergi ke kamarnya, hingga suara sang ayah menghentikan langkahnya. "Mau kemana kamu Nirvan? Duduk lagi." "Apa? Bahkan kalian saja seperti tidak menganggapku ada. Untuk apa Nirvan tetap tinggal? Nirvan sudah muak dengan kalian semua. Nirvan juga ingin berlibur bersama kalian. Tapi kalian tidak pernah mengizinkan Nirvan untuk ikut. Nirvan juga butuh kesenangan. Mama sama Papa selalu memberikan itu hanya untuk Daivan, tetapi tidak untuk Nirvan." Satu tamparan keras mendarat di pipinya. "Tutup mulutmu Nirvan. Kamu itu seorang kakak, harusnya bersikap dewasa. Jangan kekanak-kanakan." "Kekanak-kanakan? Kalian saja tidak peduli jika Nirvan sakit. Kalian hanya mempedulikan soal nilai dan nilai." Setelah mengatakan hal tersebut, Nirvan segera lari ke kamarnya dengan isak tangis di matanya. Tengah terisak sembari mengelus lembut puncaknya yang dilakukan oleh Birumi. Pagi hari, saat Nirvan akan berangkat ke sekolah, Birumi memberikannya kotak bekal. Nirvan menerima dengan senyuman karena orang tuanya tidak pernah memberinya bekal sebelumnya. Tanpa berlama-lama, Nirvan segera berangkat ke halte bus. Ketika Nirvan berjalan pulang dari sekolah, tiba-tiba hujan mengguyur deras. Bibi Rumi segera menyiapkan pakaian ganti untuknya setelah Nirvan pulang ke rumah. Setelah membersihkan diri, Nirvan segera mempelajari materi untuk besok. Di tengah sedang belajar, tiba-tiba Nirvan merasa kepalanya sangat pusing. Lalu ia memutuskan untuk berbaring di kasur. Tetapi sebelum menyampai kasur, tubuhnya sudah ambruk. Bibi Rumi yang masuk ke kamar Nirvan terkejut. Ia bingung harus bagaimana saat melihat keadaan Nirvan yang hidungnya mengeluarkan darah. Bibi Rumi pun dengan sekuat tenaga memompong Nirvan ke rumah sakit. Sudah 2 hari Nirvan sakit dan dirawat di rumah sakit. Selama itu pula
orang tuanya tidak pernah menjenguknya sama sekali. Nirvan yang belum sepenuhnya pulih, langkah lemas dari rumah sakit, menuju ke Altebu sendirian. Sesampainya di rumah, Nirvan melihat mamanya sedang menonton TV. Namun, mama menyadari kedatangannya. "Dari mana kamu? 3 hari bolos, lihat nih, nilai kamu hancur berantakan," ucap sang mama, sembari menginjak-injak kertas ujiannya. Nirvan yang mendengar ucapan buruk itu hanya bisa terdiam sembari terisak dalam hati. "Sini kamu, anak bolosan harus dihukum." Mama menarik tangan Nirvan menuju dapur dan menyalakan kompor. "Taruh tanganmu di sini, ini hukuman bagi anak yang suka membolos." Setelah kepergian mamanya, Nirvan segera mencari Bibi Rumi untuk mengobati lukanya. Bibi Rumi langsung mengobati tangan Nirvan sambil menangis pilu. Pada jam pelajaran masih berlangsung, Nirvan merasakan kepalanya sangat pusing. Ia pun meminta izin untuk pergi ke UKS karena kepalanya terlalu pusing. Perutnya terasa seolah-olah ingin mengeluarkan sesuatu. Sebelum tiba di UKS, Nirvan sudah mengeluarkan isi perutnya. Akhirnya, dengan tenaga yang tersisa, ia pergi ke ruangan BK untuk meminta izin pulang. Setibanya di rumah, terlihat mamanya sedang menyapu halaman. Saat mamanya melihat ke arah Nirvan, raut mukanya seketika berubah menjadi marah. Ia langsung menghampiri Nirvan, lalu menjambak rambutnya. "Dasar anak gak tahu diuntung, sudah disekolahkan malah bolos terus. Lihat tuh adikmu, banyak dipuji orang karena prestasinya, sedangkan kamu mau jadi apa besoknya? Bisa gak sih kamu banggain mama sedikit aja?" "Ma, Nirvan sakit." "Sudah, kenapa sih mama gak pernah menghargai usahaku? Mama lebih sayang sama Daevan. Nirvan capek belajar terus, tapi gak pernah dihargain sama sekali. Sekeras apapun Nirvan berusaha, mama gak akan pernah peduli sama Nirvan." Wajah mama memerah, hendak melayangkan satu pukulan ke Nirvan. Tapi ada seseorang yang menghalanginya. "Sudah cukup kamu sakiti Nirvan bertahun-tahun. Selama ini aku diam saja melihat putraku disakiti. Namun sekarang takkan pernah ada yang menyakiti putraku. Sudah cukup selama ini dia menderita. Nirvan, kemasi barangmu dan ayo kita pergi." Nirvan yang bingung hanya menghendaki kemauan Bibi Rumi. Dulu Papa dan Bunda dijodohkan. Waktu pertama kali kita bertemu, kita nggak punya perasaan apa-apa. Tetapi lambat laun kita mulai bisa menerima segalanya. Hingga suatu hari, papaku mulai berubah menjadi seorang yang kejam. Papamu bahkan mengajak mamamu ke rumah dan menjadikan ibu sebagai pembantu di rumah. Namun, ibu masih tetap bertahan karena takut kamu tidak memiliki kasih sayang seorang ayah. Dulu, Nirvan selalu berharap Bibi Rumi adalah ibunya. Bibi Rumi yang selalu perhatian dan menyayanginya. Jadi, saat kebenaran itu terungkap, hati Nirvan terasa sangat lega. Tidak akan ada lagi ketidakadilan dan diskriminasi yang akan ia dapatkan. Bibi Rumi, Bunda. Nirvan tersenyum dengan hangat, dengan mata berair. Bunda itu seperti Arutala dan Baskara bagi Nirvan. Apa itu artinya? Arutala artinya rembulan, sedangkan Baskara artinya penerang seperti matahari. Jika digabungkan, Bunda itu bagaikan rembulan yang mampu menerangi hidup Nirvan. Nirvan harap tidak akan ada lagi yang dibeda-bedakan dan mendapat perlakuan tidak adil di dunia ini. Tamat. Baik, terima kasih kepada Kak Aulia yang telah membacakan cerita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan pendapat. Oke,
Baik, cukup sampai di sini saja cerita pada pagi hari ini. Saya Zaid Balkis Munawara selaku host ingin meminta maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya dan literasi.